Okay, good morning, everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. Today, me, as a homeroom teacher from 11 Social 1, will tell you about new topic about internalization good values for this Thursday. Before we continue, I will show you the presentation. Okay, this is the topic for today. The topic is create your life to be a qualified person. Maybe some of you can translate it. Ada yang bisa mentranslatekannya? Kira-kira apa? But wait, before you translate it, we will start with a pray. And the pray begin. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, we, your children, turn back to you to give thanks for your blessing on this day. We are also grateful for your compassion, so that we have the opportunity to gain knowledge as our provision later in preparing for the future. Lord, at this time, we are going to study. Be with us. Open your mind so that we can understand what we are learning. Keep us away from the temptation that actually disturb us in studying. Amen. We will continue with our Father pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini kita akan membicarakan apa sih tema yang tadi saya katakan? Siapa yang sudah bisa mentranslatekannya? Nah, what is the meaning? Nah, di sini artinya dari topik kita pembahasan pagi hari ini adalah ciptakan hidup Anda menjadi orang yang berkualitas. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang merasa belum? Wah, saya sudah berkualitas nih, Pak. Saya sudah menjadi siswa yang berkualitas. Sudah menjadi anak yang berkualitas. Kalau sudah, berarti kalian keren. So, we next. Nah, di sini ada sub topik yang berbunyi how to make it happen. Bagaimana caranya untuk mewujudkannya menjadi seseorang atau pribadi yang berkualitas. In here I have 6 point kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas. Poin pertama yang harus kita miliki adalah berpikir sebelum bertindak. Kita nggak boleh ya bertindak dulu baru berpikir. Itu salah kaprah. Jadi, kalau kita ingin melakukan sebuah aksi, melakukan sebuah tindakan, kita harus berpikir dulu. Setidaknya seperti kita bermain catur. Kalau kita melangkah ke depan satu langkah, kira-kira efeknya apa? Kalau kita melangkah 2 langkah ke depan, efeknya apa? Jadi jangan sampai kalau kita salah langkah. Jadi alangkah baiknya jika kita punya
pribadi yang selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan kebalik, bertindak dulu baru berpikir. Itu salah besar. And the second, yang kedua, fokus pada satu hal. Nah, mungkin kita sering nih, "Aduh, aku pengen ini, aku mau itu." Kan itu kan banyak ya. Jadi kita nggak bisa. Kita harus fokus dalam satu hal dalam mencapai sebuah tujuan atau mencapai sebuah hasil yang baik. Jadi kalau kita bercabang pikirannya, itu nggak baik. Alangkah baiknya kita selesaikan dulu yang satu. Yang satu selesai, baru yang satunya diselesaikan juga. Nggak bisa kalau bareng-bareng. Kalau memang di antara kalian ada yang bisa multitasking, it's okay. Tetapi kebanyakan orang itu nggak bisa. Bisanya satu-satu dulu diselesaikan. Nggak bisa rame-rame diselesaikan. Wah, mau ngerjain tugas fisika sambil ngerjain tugas agama. Wah, itu nggak bisa kalau bareng-bareng. Diselesaikan dulu fisikanya, diselesaikan dulu atau agamanya. Kalau dua-duanya digabungkan kan pusing. Jadi alangkah baiknya kita fokus dalam satu hal untuk mencapai sebuah tujuan akhir. Jadi biar kita hasilnya baik. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki tujuan hidup. Nah, kita saat ini mungkin kalian sudah ada di bangku SMA. Nah, kalian harus punya nih tujuan hidup yang paling dekat, mungkin jarak yang paling dekat. Setelah lulus mau ngapain? Mau kuliah, mau kerja, atau mau ngapain? Itu harus tahu. Nanti setelah lulus dari kuliah, saya mau kerja, Pak. Kerja di mana? Itu harus di-planning. Jadi kita nggak bisa kalau hanya santai-santai aja. Hidup kok santai-santai, itu nggak bisa. Kita harus memacu diri kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang siap, dan yang pasti, yang berkualitas. Karena itu baik. Jadi kalau kita saat ini belum punya planning, alangkah baiknya kita membuat planning-planning jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Itu adalah planning yang baik. Jadi seperti itu ya, harus punya tujuan. Atau nanti kalian di kamar kalian nih tulisin, saya pengen dapat nilai 90 di pelajaran fisika, di pelajaran kimia. Nggak apa-apa, tulis saja. Nanti ketika kenaikan kelas saya pengen ranking 2, tulis saja. Siapa tahu Tuhan memberkati, puji Tuhan. Jadi seperti itu ya, kita harus punya tujuan hidup. Lalu yang keempat, kira-kira apa? Berbagi dengan sesama. Mungkin sehari ini, hari besok, kita nggak tahu nih rezeki kita gimana. Amit-amit kalau jelek. Tapi saya berdoa untuk kalian semuanya pasti baik rezekinya. Nah, kalau kita udah punya rezeki yang banyak, jangan lupa untuk apa? Berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama apakah selalu dengan uang, Pak? Enggak. Berbagi keceriaan, berbagi kebaikan, itu adalah salah satu cara untuk berbagi. Misalnya berbagi senyum, nggak apa-apa. Teman kita ada yang cemberut, kita senyumin, "Ayo main bareng yuk." Kita buat mereka senyum. Wah, itu sebuah kebaikan, berbagi kebaikan. Itu bagus. Jadi berbagi itu tidak selalu dengan uang ya. Sebuah hal yang bisa kita bantu pun kalau orang itu menjadi bahagia, itu adalah sebuah kebaikan, berbagi kebaikan. Jadi seperti itu. Lalu yang kelima, nah mungkin ini orang-orang yang banyak yang merasa susah. "Pak, saya nggak bisa Pak, sabar. Capek Pak, sabar ada batasnya." Oh, enggak. Itu salah. Prinsip itu salah. Jadi bagaimanapun caranya, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas, kita harus bisa bersabar. Karena kita hidup di masyarakat yang pola pikirnya banyak. Di sini kita nggak hidup sendirian, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Pasti kepala satu dengan kepala lainnya isinya berbeda, punya anggapan berbeda. Jadi kita harus bersabar, bersabar untuk mencapai tujuan, bersabar menghadapi sesama, bersabar untuk apa lagi? Banyak. Kita harus bersabar, bersabar, dan bersabar. Jadi bersabar ya kalau ada ujian, bersabar ya kalau ada tantangan.
harus dilewati. Nggak boleh kita malah mundur. Kita harus bersabar. Itu kuncinya. Lalu yang terakhir, yang keenam, ini yang paling penting. Jangan lupa berdoa. Jadi kalau kita sudah melakukan semua hal yang tadi di atas, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya kita dilancarkan usaha kita, dilancarkan apapun yang kita harapkan. Saya yakin kok kalau kita sudah berdoa pasti Tuhan mengabulkan. Nggak mungkin nggak dikabulkan. Tetapi kita tinggal bersungguh-sungguh apa belum. Jangan sampai kita hanya berdoa aja, tapi kita nggak bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup. Itu nggak boleh. Jadi kita sekali lagi, mau apapun itu kegiatannya, jangan lupa berdoa. Oke? I think enough for today. But before we close this session, I have 2 points more. Nah, di sini please keep healthy. Tolong jaga kesehatan. Lalu apa lagi? Please happy for everyone. Tolong bahagia. Jangan lupa ke semua orang. Ayo ajak orang lain untuk bahagia. Jangan sampai ngajak orang buat bersedih. Itu nggak baik. Kalau kalian ingin berkualitas hidupnya, ayo kita bahagia. Karena orang berkualitas hidupnya pasti bahagia. Nggak ada yang namanya bersedih. Bener nggak? Kalau salah, coba kasih tahu Pak Toto. Salahnya di mana? Lalu yang kedua, the second point is, we must study hard for our best future. Kita sebagai seorang siswa harus belajar yang giat supaya apa? Masa depan kita cemerlang, masa depan kita baik. Karena kalau orang sukses atau orang berkualitas, pasti sekolahnya juga berkualitas loh, nggak ecek-ecek. Jadi, keep spirit, we must study hard for our best future. Best future. Nah, itu ya. Thank you again for today. I hope you are in a good condition. Thank you everyone. Good morning. Bye-bye.